Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur di hadapan Tuhan, kembali di pagi hari ini saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara, menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan akan kita baca, kita renungkan bersama pada pagi hari ini, terambil di dalam kitab Yehezkiel pasal 11 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Amin. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini, penulis Yehezkiel menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan hati dan roh yang baru bagi umatnya, agar dengan hati dan roh yang baru itu mereka menjauhkan diri dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat kepada Tuhan. Firman Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel juga berbicara tentang janji pembaharuan bagi bangsa Israel. Keadaan bangsa Israel yang terpuruk, hidup dalam pembuangan, ditindas oleh bangsa-bangsa asing, dan tidak menikmati kebebasan hidup sebagai bangsa yang merdeka, akan segera diperbaharui oleh Tuhan Allah. Memang penyebab awal mereka dibuang adalah karena ulah mereka sendiri, karena sikap hidup yang tidak taat, keras hati, tegar tengkuk, dan tidak setia. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, meskipun demikian, Allah adalah kasih dan akan memulihkan mereka. Setelah dari pembuangan, mereka akan dikumpulkan kembali dan Allah akan menjauhkan mereka dari hati yang keras, memberikan mereka hati dan roh yang baru, yaitu hati yang taat dan setia kepada Allah saja. Pembaruan itulah yang membuat bangsa Israel menjadi umat baru yang taat dan telah meninggalkan kehidupan lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita sebagai orang percaya yang telah diperbaharui oleh Allah sendiri melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita yang dulu hidup dalam dosa dan sering melakukan kejahatan hidup sebagai manusia lama, namun sejak hidup dalam Kristus, kita telah menanggalkan hidup lama dan menerima hidup yang baru. Seperti firman Tuhan hari ini mengatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ciptaan baru, tentu gaya hidup kita tidak lagi sama dengan cara hidup lama dalam dosa. Kita telah ditebus dan dipanggil menjadi umatnya, maka hidup kita juga harus berpadanan dengan panggilan itu. Hidup kita tidak lagi dipimpin oleh hawa nafsu dunia, tetapi dipimpin oleh Roh Allah, karena kita adalah anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus kita sadari bahwa hati merupakan faktor penting yang sangat menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kemampuan kita dalam menerima berkat dan anugerahnya tanpa terhalang sesuatu apapun, dan kemana kita akan mengarah setelah fase kehidupan yang sekarang ini selesai. Pendeknya, bagaimana hati akan sangat menentukan dan menunjukkan seperti apa kehidupan kita. Dalam kitab Amsal dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sebagaimana air memantulkan wajah saat kita pandang dari atas, seperti itu pula hati mencerminkan diri
atau hidup seseorang. Tuhan pun sangat mementingkan hati. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sebegitu pentingnya kondisi hati kita, sehingga sebuah ayat berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati bukan dengan asal-asalan atau ala kadarnya atau seadanya, dengan standar kewaspadaan yang rendah, tapi dikatakan dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah hidup itu terpancar. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, semakin murni hati kita, maka semakin besar pula kesempatan kita untuk membangun hubungan berkualitas dengan Tuhan. Dan semakin besar pula kesempatan kita untuk menikmati hidup yang berkemenangan, penuh sukacita, dalam perlindungan dan perhatian Tuhan, tanpa tergantung dari situasi dan kondisi yang tengah kita alami. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agar kita bisa memperoleh dan menjaga kemurnian atau kesucian hati? Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barang siapa sudah diberikan Allah sebuah hati yang baru dan roh yang baru, ia harus hidup sesuai dengan pemberian itu. Maka dikatakan kita akan menjadi umatnya dan Tuhan akan menjadi Allah kita. Seperti Yeskiel 11 ayat 20, oleh karena itu seluruh janji Allah akan diperbaharui lagi. Kita menyadari mungkin kita telah membuatnya cemburu karena penyembahan berhala. Tampaknya kita menganggap hebat tanpa disadari telah mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi saat kita disembuhkan dari dosa penyembahan berhala, apa saja yang kita berhalakan, maka Allah akan menjadikan kita umatnya, dan kemudian melalui tanda-tanda kehendak baiknya kepada kita, Ia akan memperlihatkan bahwa Dialah adalah Allah kita. Karena itu, mari mengubah sikap dan laku kita dengan hati dan roh yang baru. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada kita hari ini. Mari kita bertanya kepada hati kita masing-masing, sudahkah hati kita diperbaharui oleh Tuhan? Sudahkah hidup kita diperbaharui oleh Tuhan? Sudahkah tingkah laku kita diperbaharui oleh Tuhan? Sudahkah perkataan kita sudah diperbaharui oleh Tuhan? Kalau belum, berarti yang pertama hati kita belum diubah oleh Tuhan. Ketika hati kita telah diubah oleh Tuhan, maka segala sesuatu dalam hidup kita pun akan diperbaharui oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari dengan semangat kita jalani hari ini dengan hati dan roh yang baru, hati dan roh yang penuh semangat, hati dan roh yang senantiasa taat, mau memuji, mau menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam hidupnya. Maka engkau akan menikmati segala yang baik yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Nikmatilah pembaruan-pembaruan yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu, dan jadilah agen-agen perubahan bagi setiap orang yang lain. Selamat pagi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.